Halo para penggemar suyanto.id, semoga kita selalu sehat walafiat. Jumpa lagi kali ini bersama Ibu Istiqomah. Beliau adalah trainer untuk penulis berbagai buku, novel dan sebangsanya, dan yang jelas beliau adalah Widyaswara P4TK PKN IPS Malang. Nah, kita selalu berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Malam hari ini temanya adalah bagaimana kita tetap produktif, kreatif di masa pandemi. Selamat malam Ibu Istiqomah. Selamat malam Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat Bu, semua keluarga sehat. Amin, alhamdulillah. Amin. Ya, begitulah. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan supaya tetap sehat di masa pandemi. Bu, ini kan masa pandemi. Semua orang berada dalam keadaan baru. Walaupun keadaan baru itu bukan berarti normal. New normal itu tidak normal. Nah, bagaimana Ibu bisa memberi kiat-kiat kepada para guru, kepada para siswa, juga mungkin mahasiswa, supaya kita ini tetap produktif, kreatif di masa pandemi, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Bu Istiqomah. Ya, Prof. Jadi mungkin memang di awal ya, di awal-awal pandemi kita semua ketika mengikuti tinggal di rumah saja gitu ya, jangan kemana-mana itu kita banyak yang protes, Prof ya. Sebenarnya di masa itu kita perlu apa ya, merenung gitu ya. Ada banyak waktu yang sebenarnya ketika kita sudah bisa menerima gitu, memang ini adalah keadaan yang harus kita terima gitu, tidak mengeluh gitu ya, tapi karena kondisi seperti ini dikeluhkan atau enggak ya tetap kita harus seperti ini, makin berat kan Prof kalau dikeluhkan. Nah, ketika posisi kita sudah ada di rumah ini, sesungguhnya menurut saya kalau saya melihatnya secara pribadi, masa pandemi dengan banyak WFH atau Bapak Ibu yang lainnya, teman-teman termasuk juga mahasiswa lebih banyak di rumah, itu justru kesempatan untuk semakin kreatif dan menggali potensi diri secara lebih tepat gitu, Prof, menurut saya. Ya, betul. Dan gimana caranya Bu? Itu kalau kita bisa menggali potensi diri itu, kadang-kadang kita itu tidak sadar apa sih hebatnya kita, gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Bahkan kadang kalau kita mengajar, siswa kita itu juga tidak tahu mau kemana dalam pelajaran hari itu. Ini kan harus ada trik bagaimana kita bisa mengelaborasi potensi yang ada pada diri kita, Bu. Gimana, Bu? Iya, sebenarnya di sini dibutuhkan peran orang tua yang karena sekarang berarti di masa pandemi ini orang tua memiliki peran yang sangat vital, Prof ya. Jadi ketika disitulah sebenarnya kita mengajarkan kepada anak-anak life skill. Kurikulumnya itu tergantung orang tua. Nah, jadi orang tua bisa mengarahkan berdasarkan anak itu sukanya apa gitu. Bisa dimulai dari orang tuanya dulu, Prof. Jadi kalau kemarin-kemarin mereka itu banyak di sekolah dan diinspirasi oleh gurunya. Misalnya gini, misalnya kalau di sekolah ada lomba menyanyi, ada lomba baca puisi, ada lomba karya tulis ilmiah, pasti di sekolah itu ada figur yang potensi, yang punya kemampuan untuk itu. Nah, orang tua, sebenarnya setiap orang tua punya potensi itu, tapi selama ini kita disibukkan keluar rumah, Prof. Jadi nggak sempat menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa ini bisa juga dikembangkan untuk life skill, untuk hidup kamu di masa depan gitu. Nah, ketika orang tua sudah mulai sadar perannya, disitulah mulai pelan-pelan lah, dimulai dari yang paling dasar, bagaimana mereka bisa mandiri. Terutama ini untuk orang tua yang sibuk bekerja, Prof ya. Kalau untuk ibu-ibu yang memang aslinya di rumah, mungkin nanti proses pembelajarannya berbeda. Jadi kalau seperti saya ini, Prof ya,
nanti juga terlihat saya melihat banyak teman melakukan hal yang sama. Jadi ketika belum pandemi, saya selalu bekerja, sering keluar kota, suami juga. Dampaknya kami sangat tergantung kepada pembantu. Ya, Ketika mau menghentikan pembantu, ini pembelajaran dasar ya, keterampilan untuk hidup itu awalnya salah satunya kan mandiri nih Prof ya. ya, Ketika mau menghentikan ART, saya kepikiran Prof, kalau ART saya hentikan, anak-anak saya siapa yang menemani? Awalnya masih begitu. hmm, Hampir 19 tahun Prof, saya punya pembantu itu. ya, ya, Kemudian nanti gimana rumah? Kacau balau ini, misalnya seperti ya. itu. Lalu saya nekat ketika terjadi pandemi karena pembantu pulang pergi. Nah, jadi dimulai dari mencuci piring yang kadang-kadang mereka kalau udah sibuk pekerjaan atau kemana kadang nggak mau nyucikan yang lain, bantu saya nyuci piring apa panci pun nggak mau gitu. Kalau piringnya Ya, sendiri memang terlatih. ya, Kemudian bertanggung jawab untuk setrika sendiri. Nah ini adalah hal yang dasar mungkin Prof. Diawali dari situ, kemudian anak-anak saya ajari untuk saya ajak untuk memasak. Saya pokoknya saya kurangi uang jajan untuk biasanya mereka suka beli yang gogoan itu, Prof. Jadi tinggal tinggal pesen jadi. Nah, ketika saya kemudian bercerita sekilas gitu di status Facebook saya, yang terjadi beberapa teman seperti itu mengomentari gitu. Ada yang melakukan hal yang sama. Mereka bersyukur sekali dengan WFH mereka punya kesempatan untuk membimbing anak benar-benar life skill yang untuk hidup di dalam rumah. Nah, ya, kemudian ternyata apa yang saya bagikan itu, saya selalu menganggap apa yang saya selalu berniat ya, Prof ya, kalau lagi bagi status di Facebook itu nggak lagi pramer gitu, enggak, Prof ya, tapi sekecil apapun itu adalah upaya untuk menginspirasi gitu. Nah, ya, ternyata kemudian beberapa teman itu komentar, oh ya bisa ya gimana baginya pengalamannya. Nah, akhirnya ada yang chatting lewat WA atau japri lewat apa inbox gitu. Akhirnya mereka juga berani bergerak dari zona nyaman dan anak-anaknya pun terdidik untuk mulai mandiri. Menurut saya ini adalah bentuk pendidikan yang kreatif, Prof. Karena kalau guru cuma mengatakan upload foto, upload video, mereka sedang bantu orang tua menata menata spray dan sebagainya. Ketika tidak dituntut, memang dia harus melakukan itu dan orang tua tidak ngawal, paling bisa aja cuma foto pegang sapu, foto ya, pegang piring, itu banyak ya kayak gitu, Prof itu. ya, Itu yang dasar kayak gitu. ya. Saya kira kuncinya itu memang harus ada breakthrough, yaitu ada terobosan-terobosan dan keberanian. Ketika kita memutuskan sesuatu yang pertama kali itu memang harus berani mengambil risiko. Dan Ya, risikonya itu tentu adalah calculated risk, risiko yang bisa diperhitungkan, bukan risiko yang awur-awuran itu ya terhadap misalnya bagaimana melatih anak untuk cuci piring dan sebagainya. Itu ketika dipaksa nyatanya juga bisa. Setelah dibiasakan, akhirnya menjadi pekerjaan yang rutin biasa-biasa saja. Pertama kali pengalaman Bu Istiqomah untuk menerapkan new normal di rumah, itu apa itu tantangannya itu? Kalau dihadapi misalkan saja membiasakan anak untuk mau cuci piring, mau belajar masak dan sebagainya. Itu apa itu yang resistensi mereka? Adakah ditemukan? ya gini Prof, tapi kalau kalau kadang tuh Umi rame aja gitu. Karena emang kalau saya memang cerewet. Itu biasa sih, tapi memang ini kejadian. Jadi anak saya ketika mereka saya posisikan tidak ada makanan tersedia gitu ya, ada masakan bahan mentah yang sudah saya siapkan, ini bumbunya, nanti kalau masak kan udah bantu saya nih. Di awal-awal ya mereka akhirnya cuma goreng telur, goreng nugget gitu. Pokoknya saya nggak mau mengeksekusi ketika saya harus kantor, mereka harus belajar mandiri. Tidak ada uang untuk beli makanan jadi. Jadi Ya, disiapkan bahan mentah, diberi petunjuk bagaimana pengolahannya, ya mereka harus bisa menerima. Tetapi untuk mengantisipasi itu harus tetap ada bahan makan yang ya seperti nugget itu Prof dan telur untuk menghindari kalau sampai masakannya gagal gitu kan. Tapi ya, alhamdulillah sejauh ini tidak gagal, tapi semakin ke sini itu semakin berhasil. Dan saya lihat banyak ibu teman-teman saya yang juga berhasil melakukan hal yang seperti itu. Bahkan
sudah mulai berani anak-anaknya itu menerima apa itu ya, orderan bikin kue gitu ya. Kalau anak saya belum sampai ke sana karena memang tidak ada chemistry ke situ. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan para ibu termasuk saya di sini terhadap anak-anaknya itu harusnya itu juga diterapkan oleh para guru, Prof. Iya. Jadi guru bedanya dengan orang tua, Prof ya. Kalau orang tua kan mungkin pengembangannya ada di life skill untuk bagaimana mereka hidup mandiri. Nah, ini yang paling menarik, Prof, menurut saya. Era pandemi ini banyak sekali melahirkan komunitas-komunitas guru yang luar biasa. Mereka belajar gitu ya. Ada kelompok hiper lah, ada yang saya ikuti beberapa banyak, Prof, kelompok-kelompok guru. Selain yang komunitas saya menulis buku, saya mengikuti yang pengembangan video pembelajaran. Dari mereka saya belajar, kemudian dari berbagai aplikasi pembelajaran yang pakai aplikasi digital, Prof. Nah, namun di sisi lain, nah ini yang mungkin perlu kita bahas, ini menarik, Prof. Ya. Masih banyak loh guru yang ya, saya gini aja lah. Akhirnya banyak guru yang tugasnya nggak dikerjakan muridnya dengan sungguh-sungguh. Bahkan beritanya ditinggal muridnya itu kan banyak, Prof. Nah, ini yang mungkin ini perlu dibahas ini, Prof. Iya, betul. Ya, jadi itu tadi teoritisasinya adalah untuk melakukan sesuatu supaya sukses ini di conditioning. Jadi kondisinya itu disiapkan sehingga anak itu bisa berelaborasi dan kadang kan meningkat dari goreng telur bisa bikin tumis atau kemudian masak yang lebih kompleks. Tapi itu harus dikondisikan. Ini betul, Prof. Ya, kalau tidak, saya rasa memang orang itu kan pada prinsipnya menurut teori Eke ya dalam manajemen Istiqomah, bahwa manusia itu kalau bisa menghindari pekerjaan dan bahkan kalau perlu cheating lah gitu. Jadi menghindari pekerjaan, nggak suka melakukan suatu hal, dan oleh karena itu perlu diawasi dari teori itu akhirnya. Dan teori Z adalah manusia yang bertipe bahwa bekerja itu adalah sama seperti kebutuhan makan, minum, sehingga nggak perlu diawasi. Nah, oleh karena itu saya kira orang tua pun juga harus tahu tipe anaknya itu tipe orang yang seperti apa. Bu Istiqomah juga tahu kan beda dari karakteristik putra putrinya yang ada dalam satu keluarga itu kan beda. Iya, beda semua itu. Beda, yang satu hobinya beda, kemudian passionnya juga beda. Nah, kebanyakan guru-guru yang di zona nyaman itu juga kadang-kadang harus perlu dorongan yang penting bagi guru itu apa, Bu? Diiming-imingi apa kalau menurut Bu Istiqomah? Diiming-imingi supaya kamu berkarya atau supaya kamu bisa naik pangkat, supaya mereka bisa tetap bergerak maju kreatif itu. Kalau menurut pengalaman Bu Istiqomah melatih guru, menulis dan sebagainya. Jadi memang ada tipe guru yang luar biasa, Prof ya. Jadi kayak tadi menurut Profesor dari awalnya goreng telur bisa jadi macam-macam itu ada kelompok guru yang hanya dipantik kecil saja, Prof. Itu akan langsung meningkat bus gitu. Sebagai contoh ini yang terakhir di Prof kan, saya alhamdulillah terlibat jadi fasilitator di Guru Penggerak. Nah, di awal pun ketika ada BIMTEK-nya pembekalan untuk fasilitator itu, saya tipe orang yang saya mengatakan diri saya gaptek, Prof ya. Jadi meskipun kalau dibandingkan dengan guru yang di zona nyaman atau teman-teman yang nyaman-nyaman ya, saya memang pembelajar sejati, Prof ya. Cuman ya di situ di BIMTEK itu dikenalkan beberapa aplikasi, ada Mentimeter, ada yang untuk yang Wiper kalau nggak salah namanya, untuk ngundi peserta, untuk macam-macam gitu kan. Tapi memang saya tidak semuanya mendapatkan karena kan dibagi 3 kelompok suruh milih gitu. Namun kemudian saya cari bocoran, Prof, di kelompok sini ada aplikasi apa, di kelompok sini ada aplikasi apa. Jadi saya tahu, akhirnya saya googling sendiri, saya belajar. Kalau baca saya nggak bisa, diterangkan lewat Zoom gitu juga agak sulit. Nonton YouTube, Prof, saya nonton YouTube banyak tutorial. Nah,
Nah, ternyata meskipun saya belum mahir, ketika saya menyampaikan materi ke para guru calon guru penggerak, Prof, saya tunjukkan ini nanti kalau Bapak Ibu nih, misalnya presentasi PPT kan pada jelek-jelek tuh, saya tunjukkan ada aplikasi Canva nih misalnya. Saya Iya, tunjukkan contoh sekilas. Akhirnya apa? Mereka kenal aplikasi itu, mencoba. Hasilnya sekarang banyak yang jauh lebih bagus dari saya. Mencoba juga Mentimeter, Padlet, Jambot, macam-macam. Mereka hanya butuh dipantik, Prof, dikasih. ya, Nah, ini yang kelompok mungkin seperti saya. Namun ada juga kelompok yang ya nyaman-nyaman tetap. Ada juga yang ketika hanya butuh. Nah, saya senang dengan yang dilakukan oleh GTK nih misalnya yang dimotori kayak Pak Romi itu ya misalnya ya, kemudian ada lomba video pembelajaran menurut saya itu akan memantik akan semakin menggerakkan guru-guru untuk turut bergerak apalagi ketika mereka yang berprestasi itu tidak hanya diapresiasi oleh pusat, Prof. Jadi ya, ketika memang dari pusat mereka itu memenangkan satu lomba, ya mestinya daerah itu mengapresiasi, Prof. Eh, tetapi tentu saja tidak harus yang selalu juara. Misalnya mereka pernah jadi finalis, minimal beri kesempatan mereka untuk mendesiminasikan apa yang dia lakukan, apa yang dia peroleh di pusat. Itu udah penghargaan yang luar biasa. Nah, kadang-kadang memang ngerinya itu di daerah kurang penghargaan. ya, ya, Itu Prof. Jadi kalau pangkat sih saya rasa sebenarnya sudah mulai banyak sekarang ya Prof ya yang sudah berhasil ya. Jadi lebih dari pangkat sebenarnya adalah eksistensi, pengakuan gitu. Itu ya, luar biasa itu. ya, betul. Ya, itu secara teori memang harus ada reinforcement. Jadi Ya. ketika orang itu sukses, maka suksesnya itu di-reinforce, didorong lagi supaya lebih sukses lagi. Itu caranya ya memang harus diakui, diapresiasi. Sebenarnya bagi kepala sekolah mudah loh Bu itu tanpa keluar biaya. Misalkan pada waktu tapi ini pandemi ya, tapi pada waktu non pandemi, misalkan dalam upacara itu orang diumumkan siapa guru hebat, siapa siswa hebat, itu merupakan cara untuk membuat kondisi supaya orang-orang itu tetap memiliki komitmen, bukan sekedar hanya compliance terhadap standar yang sifatnya minimalis. Nah, kalau di masa pandemi ini juga bisa di-create, misalkan saja sekolah ketika punya web maka diumumkan siapa guru yang hebat, siapa siswa yang hebat. Dengan cara begitu saya kira dia tidak akan henti-hentinya untuk mencoba berprestasi dan keluar dari zona nyaman tadi. Nah, pengalaman Bu Istiqomah, orang-orang yang di zona nyaman itu sebetulnya masih bisa nggak sih didorong untuk keluar dari zona itu? Atau memang ya sudahlah begini saja, nipnya masih ada. Kalau menurut saya, Prof ya, peran pemimpin, terutama di sini adalah kepala sekolah, itu sangat kuat, Prof. Ya, Jadi ketika budaya organisasinya, kepemimpinannya memang mendorong para warga sekolah itu untuk kreatif, untuk prestatif gitu ya, itu akan tercipta. Tapi ketika misalnya kepala sekolahnya kinerjanya kurang bagus, keteladanannya kurang, apalagi kemudian bisa jadi bukan apalagi ya, ada juga tipe kepala sekolah yang hanya punya lingkaran-lingkaran tertentu, orang-orangnya hanya itu saja. ya, Ada pengalaman gini Pak ya. Jadi sebenarnya ada banyak teman di sekolah itu yang punya potensi bagus. Tapi sekian tahun itu wakanya ya itu aja. Misalnya waka kurikulum ini 4 tahun, 2 tahun dia gitu. Nanti karena kepala sekolahnya lama tuh, nanti 2 tahun berikutnya lagi dia diputar ke waka kesiswaan. Nanti diputar lagi. Jadi orang-orangnya itu aja. Kebayangkan bahwa orang-orang yang sesungguhnya punya potensi itu tidak punya kesempatan untuk maju. ya, Nah, jadi hal yang seperti ini kan akhirnya membuat guru-guru tuh mau maju gini, buat apa gitu. ya, Paling juga tetap jadi guru. Apalagi kalau di daerah juga tidak ada apresiasi, semakin berhentilah. Nah, di situ ketika guru-guru seperti itu yang terjadi, kalau saya saran ketemu teman-teman kayak gitu, saya bilang gabung komunitas.
cari komunitas yang tepat. Akhirnya jadilah ada yang gabung dengan pembuat video, ada yang gabung dengan penulis buku, ada yang gabung dengan membuat aplikasi-aplikasi. Banyak teman-teman yang sukses itu akhirnya seperti itu gitu loh, Prof. Nah, kalau mereka berdiam hanya buka HP-nya buat WhatsApp-an, buat Facebook-an yang cuman hai, nggak bakal maju, Prof. Ya, saya kira di dalam leadership seorang pemimpin itu hebat jika dia bisa melahirkan pemimpin yang lebih hebat dari dia. Oleh karena itu kepala sekolah yang hebat, maka dia harus bisa mengkader calon-calon kepala sekolah yang hebat juga. Bukan tergantung kepada orang dan membuat lingkarannya itu sempit seperti yang Bu Istiqomah katakan itu. Jadi wakil kepala sekolahnya itu saja, hanya diputar saja. Ini artinya enggan melakukan kaderisasi. Karena apa? Karena kepala sekolah takut gagal ketika mempunyai wakil kepala sekolah yang baru. Karena malasnya. Itu zona nyamannya kepala sekolah di situ. Jadi nggak mau mengganti-ganti personelnya. Nah, ketika orang bergabung, bertebaran ke komunitas-komunitas, itu apa nilai plusnya di komunitas itu, Bu Istiqomah? Ketika Ibu Istiqomah juga banyak masuk di kelompok-kelompok itu, apa yang bisa didapatkan? Yang pasti di situ terjadi yang namanya jejaring, Prof. Saling berbagi. Jadi kalau di ini kelompok grup guru YouTuber Indonesia, Prof. Itu banyak yang udah dapat puluhan juta bulanannya, Prof. Subscribernya sudah puluhan ribu gitu. Itu ada teman-teman guru. Maka yang dibagikan itu tidak hanya mereka bagi link, saling komentar, saling subscribe, tapi bagaimana mereka strateginya untuk mendapatkan subscriber yang baik, strategi untuk membuat konten, strategi membuat misalnya video yang seperti ini, bahkan sampai ke pengembangan materi. Meski jadi bunyinya sih grup YouTuber Indonesia, Prof. Tapi isinya macam-macam gitu. Nah, dan kita saling support. Saya seperti melihat mereka itu saling bergandeng tangan, tidak melihat ini. Misalnya saya ya Prof ya, kalau di guru mungkin kastanya, bukan kastanya ya, kelompoknya beda ya, saya beda suara. Tapi ketika saya berada di kelompoknya YouTuber itu, saya benar-benar berada di posisi yang mungkin di bawah banget, Prof. Saya bertanya sampai hal-hal yang dasar, dan mereka dengan sangat telaten membimbing saya yang gaptek. Nah, itu pun terjadi di kelompok-kelompok penulisan. Meskipun di awalnya kan, kalau di kelompok penulisan yang saya lakukan kan awalnya adalah kelas-kelas pelatihan. Tetapi berikutnya diskusinya bisa macam-macam, Prof. Bisa sampai ke kurikulum, bisa sampai ke nah ini yang satu hal yang nilai plusnya lagi, di setiap komunitas guru yang saya ikuti, yang ada di WhatsApp lah, yang di FB, ada satu kebiasaan. Ketika ada event, misalnya kayak Pak Romi kemarin yang dengan Prof itu tentang bagaimana bisa lolos untuk jurnal didaktika kan, saya bagi nih, kemudian terjadi di situ diskusi kira-kira apa, kemudian saya bilang, oh insya Allah saya ada di situ, saya cuma bocorin, saya salah satu editor di jurnal itu. Nah di situ akhirnya terjadi diskusi, kemudian ada lagi di komunitas apa tadi saya lupa ya, saya karena hari ini saya WFH, Prof. Saya belum nyimak, ternyata ada pengumuman untuk mengikuti workshop wawasan kebangsaan dari kantor saya. Itu udah ada yang bagi nih, saling menyemangati, saling berbagi. Ketika ada lomba ini, saling menyemangati, sehingga tidak hanya bertambah ilmu, tapi semangat untuk meraih prestasi, saling memengaruhi itu besar. Kalau ada yang sukses, senang. Ketika temannya sukses, nanti temannya yang sukses itu dijadiin narasumber, Prof. Bukan, alhamdulillah, semoga memang benar tidak ada di belakang yang rasan-rasan misalnya ya. Tapi yang menang itu ditanya, kok bisa menang? Kemarin rahasianya apa? Ditanyain apa? Itu mereka dikejar, Prof. Jadi bahkan kemudian ada kelompok guru apa saya lupa, saya pernah ikut 2 kali. Di situ saya mengatakan bahwa ini yang penting yaitu bikin panggung sendiri, Prof. Dulu di Ikatan Guru Indonesia misalnya, Prof ya, itu banyak sekali kanal-kanal pelatihan. Di situ yang menjadi narasumbernya
ada guru-guru yang memang punya potensi gitu. Mereka Ya. membuat panggung sendiri untuk mereka sendiri. Nah, kalau misalnya pemerintah melihat ini, dan saya melihat udah banyak sekali penghargaan, apresiasi untuk kelompok-kelompok guru seperti ini ya, Prof ya. Ya. Jadi pemerintah tinggal merangkul aja, mengawal supaya apa yang dilakukan guru misalnya itu tetap sesuai dengan regulasi, tetap sesuai dengan konsep pendidikan nasional gitu kan, Prof. Ya. Enak mereka sudah bergerak ketika guru bergerak, berhasil, kemudian pemerintah mengangkat, merangkul, nah yang lain akan tergerak ya, tergoda. Kok itu guru bisa gitu ya? Kok bisa nembus ke pusat ya? Kok dipanggil kementerian ya? Kok diundang jadi narasumber? Ini sebuah prestis yang luar biasa, Prof. Jadi apresiasi yang seperti inilah, ini menurut saya makanya kreatifnya di masa pandemi ini adalah mencari komunitas yang kira-kira sesuai dengan keinginan. Awalnya gitu dulu, jangan banyak-banyak. Kalau saya kan macam-macam karena pingin tahu infornya, nggak pingin Ya. jago gitu. Ini contohnya, Prof. Ya, itu memang rumusnya di era revolusi industri 4.0 itu yang Ibu Istiqomah katakan itu memang itulah ciri khas revolusi industri 4.0. Salah satunya kan keterhubungan. Jadi connected. Apa yang dikonektedkan? Connected people, connected software, connected machine itu harus ada. Jadi kalau kita hidup soliter dengan sendiri saja itu sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Saya kira Bu Istiqomah dan kawan-kawan itu sudah melaksanakan salah satu ciri dari revolusi industri 4.0. Ada komunitas saling keterhubungan, saling berbagi, saling belajar bersama, itulah yang penting. Lalu gimana Bu Istiqomah mendorong teman atau apa untuk masuk ke situ supaya kerasan di situ? Apakah ada peran tersendiri ya dari guru-guru, terutama ketika masuk komunitas itu membawa dari mana dia, apakah itu instruktur, motivator, itu ada nggak Bu di dalamnya? Trennya sekarang sudah beda, Prof. Mungkin Ya. di dulu-dulu gitu ya, ada dikotomi ini organisasi profesi guru ini organisasi profesi guru ini gitu. Nah, kelihatannya masa pandemi itu kondisi bengkerengan itu sudah mulai turun ini, Prof. Jadi karena guru-guru juga cerdas. Guru-guru itu yang dibutuhkan adalah bagaimana mereka dapat ilmu, bagaimana mereka dapat keterampilan, Prof. Nah, jadi mereka udah nggak mikir begitu, say hello aja. Saya misalnya di YouTuber, saya ini guru, saya ini Wijaya saya izin belajar ya, saya nggak ngerti. Nah, kalau soal nulis oke, saya siap, yang lainnya saya nol gitu. Dan itu saya lihat di beberapa ada lagi di komunitas saya menulis, teman saya Widya Iswara, ada juga dosen, Prof. Tapi memang kompetensi menulisnya, mohon maaf, itu kurang dibanding saya. Tapi mereka punya kemampuan lain gitu, IT-nya bagus, atau ada di tempat saya bekerja di Media Guru Indonesia itu, bahkan dokter hewannya, termasuk Ikatan Dokter Hewan Indonesia (IDHI) itu sudah mengadakan pelatihan dan menerbitkan buku di kami, Prof. Itu padahal para dokter gitu. Ada juga yang perwira menengah gitu, ada polisi, ada dosennya polisi itu ada, Prof. Jadi dan ketika mereka sudah masuk di komunitas itu memang syaratnya adalah ya Anda harus terbuka, siap di sini Anda jadi murid gitu. Itu pun saya lakukan ketika saya masuk di grup YouTuber Indonesia. Di sini saya sebagai murid, saya nggak bakal ngomongin menulis, saya nggak bakal ngomong, ini saya Widya Iswara loh, no. Posisi saya murid gitu, jadi berguru. Nah, tapi gini Prof, ada satu hal yang menarik, selain tadi saya sampaikan, para guru ini di komunitas ini kita bisa bikin panggung sendiri. Nah, jadi ketika kita tahu, oh ini ada guru hebat yang menang, ini bisa diundang untuk jadi narasumber. Mungkin di awal mereka gratis, Prof. Untuk apresiasi di komunitas itu. Tapi berikutnya ketika mereka diberi panggung, bisa menyampaikan materi dengan baik, akan ada misalnya KKG, MGMP, kelompok mengundang mereka. Dan ini menjadi sebuah nilai plus. Nah, contoh yang lain adalah tentang buku, Prof. Kalau teman-teman itu harus kita akui ya, untuk menerobos penerbit mayor itu kan sulit, Prof. Tetapi hari ini sebenarnya
menulis di penerbit indie pun Ya, sangat-sangat apa ya, Prof ya, sangat-sangat menjanjikan. Saya iya, betul. miris ketika kemarin lihat buku Profesor dijual berapa, 28.000 gitu. Nah, gini Prof, ini saya ceritanin ya. Iya, Meskipun di komunitas saya, di penerbit saya itu penerbit indie, tapi anggotanya itu yang di Facebook lama karena ada postingan anggota yang kelewat dari diamati, akhirnya ditutup. Kita masih baru iya. ada berapa minggu, itu anggotanya udah 70 ribuan. Wah, Wah, 79.000. oh, itu pasar Kalau sendiri itu. buku yang sudah terbit itu per 3 tahun kemarin 10.000. Nah, di komunitas itu, Prof, kita sediakan blog guru namanya Guru Siana. Kita Pak Isan, CEO kami itu bicara niru Kompasiana. Nah, di situ ada menu promo buku. Nah, teman-teman penulis buku, kalau tadi yang jago-jago itu bisa menciptakan panggung sendiri, teman-teman bikin lapak sendiri, Prof. Di blog Guru Siana ada menunya untuk promo buku. Kita ajari gimana mereview buku. Di grup mereka bisa saling berbagi. Nih naskah buku. Buku-buku itu laku, Prof. Contoh Ya, sederhana gini, Prof. Ketika ada kepala sekolah, dia ya. berhasil mengawal sekolahnya menang lomba adiwiyata, Prof. Kemudian best practice-nya dia tuliskan di dalam bentuk buku. Ketika ada kepala sekolah, dia mendapat tugas harus ikut adiwiyata gitu. Maka dia Ya, akan beli buku ini dan itu pasar yang besar, Prof. ya, Nah, banyak dapatnya banyak. Saya aja ratusan, Prof. ya, Guru-guru itu ada puluhan rata-rata ya. ya, Kalau cuma mengembalikan modal itu gampang sekali. Nah, ya. disinilah sesungguhnya termasuk produktivitas guru. Jadi bagaimana mereka punya keahlian sendiri, dijual sendiri, kita saling berbagi. Bahkan ini Prof terus terang, saya sudah angkatan ketiga untuk penulisan novel gitu ya. Oke. Penulisan Ya, novel, alhamdulillah sebenarnya karya-karya yang lahir itu juga banyak yang tidak kalah dengan yang di pasaran. Nah, ya, bagaimana saya meningkatkan, memotivasi teman-teman, menginspirasi teman-teman untuk supaya promo bukunya lebih gencar. Karena kalau muncul di internet lebih banyak gitu ya, ya, itu akan banyak yang beli, tidak harus dari komunitas kita gitu. ya, ya, Saya sering buku-buku saya dibeli oleh mahasiswa. Hari ini aja ada mahasiswa UPI yang ngecat saya, mau beli buku saya yang pembelajaran HOT. Dia tidak ada di komunitas saya, melihatnya ya, di ya. blog saya. Nah, ini juga yang saya ajarkan ke teman-teman. Sekarang saya mulai dengan video, Prof, untuk kelas novel. Saya upload di IG saya upload di YouTube saya upload juga di Facebook. Kemudian mereka juga upload. Saya ingin mereka saling upload, saling komen, sehingga video mereka itu akan sering tampil. Semakin sering diputer, semakin memberi kesempatan bukunya laku. Jadi itu, Prof, Ya. itu contoh yang lain di komunitas itu. Ya, saya kira begitulah saudara-saudara para penggemar Suyanto.id, kita sudah berbicara banyak dengan Ibu Istiqomah. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Terima kasih Bu Istiqomah atas waktunya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dan kita selalu sehat walafiat dengan mudah-mudahan di pandemi ini kita tetap produktif sehingga kita bisa mengeksplorasi kemudian mengaktualisasi diri kita seoptimal mungkin. Sekali lagi terima kasih Bu Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Prof.